Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sahabat. Perkenalkan, saya Priyotomo dari SD Negeri Berkat 1. SD Negeri Berkat 1 merupakan sekolah penggerak yang mana telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan profil belajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tahukah sahabat semua, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Apakah dengan reward, hukuman, atau hadiah? Untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya. Dasar pendidikan anak hubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat studi berada, baik kultur budayanya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Artinya, setiap anak sudah memiliki sifat atau karakter masing-masing. Oleh sebab itu, guru tidak dapat menghapus sifat atau karakter dasar tersebut. Yang bisa dilakukannya adalah dengan menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Sedangkan kodrat zaman diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perlunya guru memberikan keterampilan pada peserta didik sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, perlunya guru memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Sebagaimana berdasarkan pengalaman saya dalam pelaksanaan pembelajaran matematika pada kelas tinggi, yang mana pada materi yang melibatkan operasi hitung perkalian dasar seperti halnya pada materi kelipatan persekutuan terkecil, satuan jumlah dan waktu, menghitung luas bangun datar, dan operasi hitung perkalian, biasanya siswa kesulitan mengerjakan soal pada materi tersebut dan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini bukan disebabkan dari kurangnya pemahaman konsep atau pemahaman rumus, namun karena rendahnya keterampilan operasi hitung perkalian pada siswa kelas tinggi. Siswa kesulitan mengoperasikan perkalian dasar dan pada biasanya siswa mengerjakan soal matematika yang melibatkan perkalian dengan cara menjumlahkan satuan benda dengan menggambar pada buku atau masih menggunakan konsep penjumlahan berulang dengan menggunakan jari tangan. Tidak ada kemauan siswa untuk melatih keterampilan operasi hitung perkalian dan siswa cenderung malas untuk menghafal perkalian. Padahal, konsep penjumlahan berulang seharusnya diterapkan saat duduk di bangku kelas 2, sedangkan di kelas 3 merupakan tahap pembinaan keterampilan. Namun, permasalahan ini biasanya berlangsung hingga di kelas tinggi. Nah, berdasarkan masalah yang ada, maka mendorong saya untuk berpikir menciptakan sebuah media permainan yang menyenangkan, berbasis numerasi, dan alhasil saya dapatkan inspirasi menciptakan sebuah inovasi berupa media permainan dan game edukasi yang berbasis numerasi dan karakter. Adapun media ini bernama Kabar yang merupakan singkatan dari kartu barcode. Media ini berupa media kartu permainan untuk anak yang diharapkan dapat melatih keterampilan operasi hitung perkalian untuk siswa kelas tinggi yang masih lemah dalam penguasaan perkalian dasar 1-10. Media permainan ini berupa kartu angka berbarcode yang bisa dimainkan oleh 6 anak. Media ini terdiri dari satu paket yang berisi 6 set kartu dan petunjuk permainan. Setiap satu set berjumlah 10 kartu yang terdiri dari kartu angka 1 sampai 10 dan bagian belakang kartu menggunakan barcode untuk menuju link game edukasi yang bernama Gemas yang merupakan kepanjangan dari game edukasi market alat tulis yang terdiri dari 3 level yang mana untuk meningkatkan kemampuan numerasi pada peserta didik.
Menariknya lagi, media ini disertai gambar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, profil pelajar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Gambar ini yang berguna sebagai figur kebiasaan baik untuk anak, sehingga secara tidak langsung anak bermain juga akan terekam dalam ingatannya, sehingga diharapkan anak akan meniru kebiasaan baik yang terdapat pada gambar kartu. Adapun langkah aksi dalam praktik baik ini saya uraikan sebagai berikut. Langkah pertama, saya merancang dan mendesain media kabar kartu barcode. Langkah kedua, menginformasikan penggunaan kartu kabar kepada peserta didik. Kabar itu ada singkatannya anak-anak, yaitu kartu barcode. Apa namanya? Langkah aksi ketiga, melakukan kontrak belajar. Pada tahap ini, saya melakukan kesepakatan kepada peserta didik terkait dengan rentang waktu pelaksanaan media permainan kabar. Langkah aksi keempat, yaitu pelaksanaan permainan media kartu kabar. Pelaksanaan media kabar dilakukan di luar jam pelajaran, yakni jam tambahan usai pulang sekolah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Langkah aksi kelima, pemberian reward untuk pemenang permainan media kabar. Langkah aksi yang terakhir, yaitu evaluasi. Tahap selanjutnya, evaluasi. Pada tahap ini, saya memberikan lembar asesmen perkalian dasar, materi operasi hitung perkalian, dan soal matematika yang melibatkan operasi hitung perkalian seperti menghitung luas bangun datar atau mengubah bentuk pecahan berdasarkan materi yang telah dipelajari pada tema atau bab saat itu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa setelah melakukan permainan media kartu barcode. Hasil dari permainan kabar ini, meningkatnya keterampilan operasi hitung perkalian dasar, siswa tidak lagi menjumlahkan satuan benda atau menggunakan konsep penjumlahan berulang pada saat mengerjakan soal matematika yang melibatkan operasi hitung perkalian. Siswa juga mengerjakan soal lebih cepat dari sebelumnya. Dengan aksi praktik baik ini, maka meningkatnya hasil belajar matematika di kelas 6 SD Negeri Bergas Lor 1 tahun ajaran 2024-2025. Sahabat semuanya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat. Karena tiap anak memiliki potensi, memiliki keunikan yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zat. Sahabat sekalian, demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.